Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, semangat belajar. Bu Meita harapkan pagi ini kalian senantiasa baik-baik saja ya. Kemudian jangan lupa tetap jaga kesehatan, jangan lupa sarapan dan makan makanan yang bergizi. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang matematika kembali. Kalau kemarin kalian sudah belajar tentang pembulatan, kali ini kita akan mengulang kembali tentang pembulatan tetapi dalam sebuah operasi hitung atau kita sebut sebagai penaksiran. Jumpa lagi ya dengan Ibu Meita. Kita akan belajar penaksiran operasi hitung pada bilangan caca. KD 3.3 dan KD 4.3. Oke, perhatikan jika ada bilangan seperti ini, 123 ditambah 79 itu sama dengan, kok bisa ya jadi 120 ditambah 80? Nah, ini adalah hasil dari pembulatan. Karena ini adalah operasi hitung. Kita diminta menaksirkan, maka caranya adalah seperti ini. Satu per satu dibulatkan terlebih dahulu, baru kemudian dijumlahkan. Baik, untuk penjelasan lebih lanjut, kita perhatikan penjelasan berikut ini ya. Simak baik-baik. Sebelumnya, Bu Meita ingatkan kembali tentang konsep dalam pembulatan. Ini ya, jika ada nilai kurang dari 5, itu berarti nilainya turun. Kurang dari 5 itu otomatis ada angka 1, 2, 3, 4, atau 0, itu berubah menjadi 0 angkanya, nilainya. Karena turun, oke. Sedangkan jika lebih dari atau sama dengan 5, itu berarti nanti ada angka 5, 6, 7, 8, dan 9, itu nilainya naik. Jadi nanti depannya plus 1, belakangnya jadi angka 0. Masih ingat ya? Oke, kita lanjut ke konsep penaksiran. Penaksiran bilangan itu merupakan proses memperkirakan suatu hasil jawaban dengan cara pembulatan kedua angka yang diberi operasi perhitungan. Jadi, tadi seperti yang contoh Bu Meita sampaikan pada awal pembelajaran tadi. Jadi, dibulatkan dulu satu-satu baru nanti dijumlahkan. Atau tergantung operasi hitungnya. Kalau operasi hitungnya perkalian ya nanti tinggal dikalikan. Kalau pembagian ya tinggal dibagikan. Sedangkan kalau pengurangan ya tinggal dikurangkan. Begitu. Kita lanjut ke yang pertama, yaitu pada penaksiran hasil operasi penjumlahan. Ini ya penjumlahan, berarti ditambahkan. Perhatikan contoh, jika ada soal, berapakah hasil penaksiran ke puluhan terdekat dari 127 ditambah 51? Perhatikan, ketika ada soal, kalian juga harus memperhatikan petunjuknya. Disuruh naksir ke apa sih? Baik ke puluhan, ke ratusan, atau ke ribuan kah? Nah, di sini ternyata soalnya adalah ke puluhan terdekat. Nah, berarti kita harus bulatkan dulu satu per satu dari soal ini ke puluhan terdekat, karena perintah soalnya ke puluhan. Oke, kita tulis jawabannya. Kita analisis dulu ya. Soalnya kita tulis 127 ditambah 51. Kita cari hasil penaksirannya. Nah, karena ini kepuluhan, yuk kita analisis dulu. Mana sih puluhan dari 127? Ini satuan, ini puluhan. Oke. 2 itu adalah angka puluhan. Di sini Bu Meita beri warna biru. Berarti yang digarisbawahi itu belakangnya. Oh, ada angka 7. Ini bilangan penentunya. Kalau 7 itu dibulatkan kemana anak-anak? Ya, kalau 7 itu kan lebih dari 5, berarti pembulatannya naik. Ini jadi 0 dan depannya nambah 1. Oke, jadinya 130. Sedangkan yang 51, kita analisis. Mana sih puluhannya? Ya, ini satuan,
angka 1, puluhannya angka 5. Berarti yang kita garis bawahi belakangnya ada angka 1. 1 itu kan kurang dari 5. Jadi dibulatkannya turun. Dia hilang jadi angka 0. Jadinya kita tulis 50. Oke, setelah dibulatkan satu per satu, baru kita jumlahkan, karena di sini operasi hitungnya penjumlahan ya. Berarti kita jumlahkan saja 130 ditambah 50. Berapa hasilnya? Oke, 180 kita tulis. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa nilai taksiran ke puluhan terdekat dari 127 ditambah 51 adalah 180. Next, kita lanjut ke yang kedua, yaitu penaksiran hasil operasi pengurangan. Nah, di sini soalnya pengurangan operasinya ya. Kita ada soal, berapakah hasil penaksiran ke ribuan terdekat dari 2590 dikurang 1711? Nah, ini penaksirannya kalian diminta penaksiran ke ribuan. Oke, kita tulis soalnya dan kita analisis soalnya. Ini 2590. Kita analisis mana sih yang ribuan? Kita analisis dari belakang. Ini 0, satuan, 9 itu puluhan, 5 itu ratusan, dan 2 itu ribuan. Oke, yang ribuan kita warna biru. Sedangkan yang satunya yuk kita analisis dulu ribuannya yang mana. 1 dari belakang, 1 itu satuan, 1 depannya adalah puluhan, kemudian angka 7 adalah ratusan, dan satunya adalah 1 yang paling depan itu adalah ribuan. Oke, kita warnai biru. Kemudian belakang warna biru kita garis bawah, karena itu nanti yang kita jadikan acuan pembulatannya. Nah, ini belakangnya warna biru, belakangnya ribuan. Ini ada angka 5. Jika 5 atau lebih dari 5, itu kan pembulatannya naik. Berarti ini jadi 0, 0, 0, sedangkan depannya nilai ribuannya ini nanti tambah 1 plus 1. Nilainya jadi 3000. Oke, kemudian sedangkan yang satunya, ini yang digaris bawahi angka 7, angka penentunya. 7 itu jika dibulatkan ternyata naik atau turun? Oke, naik. Jika naik, dia jadi 0, 0, 0, sedangkan depannya itu tambah 1 angka. Jadi 1 plus 1 yaitu 2. Jadi yang tadi depan itu menjadi 3000, sedangkan yang belakang kita bulatkan menjadi 2000. Benar. Sekarang kita sudah membulatkan ya ini. Pembulatannya sudah ketemu ke ribuan. Nah, patokannya kalau pembulatan ke ribuan itu bunyinya ribuan ya. 3000, 2000, begitu. Nah, sekarang kita kurangkan saja 3000 dikurangi 2000. Hasilnya berapa? Oke, 1000 hasilnya. Jadi kita bisa simpulkan bahwa nilai taksiran ke ribuan terdekat dari 2590 dikurangi 1711 adalah 1000. Oke, kita lanjut ke operasi hitung yang ketiga, yaitu penaksiran hasil operasi perkalian. Jika ada soal, berapakah hasil penaksiran ke puluhan terdekat dari 121 kali 18. Nah, ini perhatikan soal ya. Disuruh menaksirkan ke puluhan terdekat. Oke, kita tulis dulu soalnya. Dan kita analisis satu per satu. 121. Puluhannya yang mana ya? Dari belakang, 1 adalah satuan dan 2-nya puluhan. Oke, puluhannya kita warnai biru. Yang satunya juga. 8 ini adalah satuan, lalu satunya adalah puluhan. Kita warnai biru puluhannya. Nah, lalu kita garis bawahi angka belakangnya. Di sini ada angka 8, dan ini belakangnya angka 2, belakang warna biru, ini ada angka 1. Nah, kita bahas satu per satu, kita bulatkan satu per satu. Perhatikan, 121, ini tadi nilai acuannya angka 1,
1 itu jika dibulatkan, itu karena dia kurang dari 5, maka nilainya turun. Jadi dia hilang ya, jadi 0. Oke, yang depan ini nilainya jadi 120. Sedangkan yang belakang, yuk kita analisis. Kita sudah ketemu nilai acuannya tadi adalah angka 8. 8 jika dibulatkan, dia naik karena 8 itu lebih dari 5. Baik, jika naik di sini jadi 0, depannya plus 1. Oke, 1 plus 1 jadi 2. Berarti sini nilainya jadi 20. Oke, kita tulis 120 dikali 20. Kita hitung berapa, anak-anak? Ya, benar sekali. Hasilnya adalah 2400. Jadi, bisa kita tulis bahwa kesimpulannya adalah nilai taksiran kepuluhan terdekat dari 121 kali 18 adalah 2400. Oke, next. Kita lanjut ke penaksiran hasil operasi pembagian. Ini yang keempat, yaitu penaksiran hasil operasi pembagian. Perhatikan soal, berapakah hasil penaksiran ke ratusan terdekat dari 4511 dibagi 128? Ini adalah soalnya. Kalian cermati dulu, jika ada soal, itu perintahnya suruh ngapain sih? Nah, ini disuruh menaksirkan ke ratusan terdekat. Jadi nanti bulatkan satu persatu ke ratusan dulu. Oke? Yuk, kita jawab. Tulis soalnya dulu, kita analisis dulu. 4511, kita cari ratusannya yang mana? Dari belakang. 1 itu 1 itu adalah nilainya apa? Satuan. Oke, yang paling belakang itu adalah satuan. Depannya adalah puluhan. Lalu depannya lagi ada angka 5, yaitu ratusan. Oke, baik, kita warnai biru ratusannya. Dan belakangnya kita garis bawahi. Di sini ada angka 1 ya. Ini nanti sebagai nilai acuan. Oke, sekarang bilangan atau angka yang kedua. Sini ada 128. Kita cari nilai ratusannya yang mana sih? Dari belakang dulu. 8 adalah satuan, 2 puluhan, dan satunya ratusan. Karena 100 ya, satunya ratusan. Oke, kita warnai biru dan belakangnya kita garis bawahi sebagai nilai acuannya. Lalu kita bulatkan. Nah, di depan tadi yang 4511 nilai acuannya adalah 1, angka acuannya. 1 itu jika dibulatkan, karena dia kurang dari 5, maka dia nilainya turun. Jadi 0, 0. Tanpa ditambahkan 1 ya, jadinya 4500. Baik, kita simpan dulu. Yang kedua, 128. Nilai acuannya di sini 2 ternyata. 2 itu jika dibulatkan juga turun karena dia kurang dari 5. Jadi 0, 0. Nilainya jadi 100. Kita tulis 4500 dibagi 100. Hasilnya adalah 45. Baik, jadi bisa ditarik kesimpulan bahwa nilai taksiran ke ratusan terdekat dari 4511 dibagi 128 adalah 45. Nah, di sini Bu Meita mau berpesan, jika ada soal, silahkan perhatikan perintah soalnya. Disuruh ngapain sih? Membulatkannya itu kalian harus ke ratusan atau puluhan atau bahkan ribuan. Nah, itu diperhatikan. Kemudian yang kedua, perhatikan tanda operasi hitungnya. Di sini, jika bagi ya dibagi dong. Jika kali ya dikali, jika tambah ya ditambah, jika kurang ya dikurang. Jangan selenco ya. Di sini dibutuhkan ketelitian yang tinggi. Jadi, anak-anak jangan terburu-buru dalam mengerjakan soal atau dalam menghitung yang teliti. Karena matematika itu butuh ketelitian dan konsentrasi. Oke, untuk selanjutnya, sudah pahamkah anak-anak dari penjelasan yang telah Bu Maita paparkan tentang penaksiran operasi hitung bilangan cacah? Baik, jika sudah, kita lanjut ke sesi penugasan. Silahkan anak-anak kerjakan soal-soal di bawah ini. Pada buku tulis matematikamu boleh menggunakan pensil
Dan di sini Bu Meita tidak menganjurkan menggunakan pulpen jika nantinya banyak coretan ya, karena Bu Meita menghindari penggunaan tip X. Jadi anak-anak tidak usah menggunakan tip X. Jika matematika boleh pakai pensil, kalau salah bisa dihapus ya. Oke, jika sudah siap, tulis soalnya pada buku tulis matematika kalian. Soal yang pertama, tentukan hasil penaksiran operasi hitung berikut ke puluhan terdekat. Puluhan terdekat. Untuk A, 83 kali 11. Yang B, 137 ditambah 64. Ditambah ya. Ini yang untuk B. Kemudian soal yang kedua, tentukan hasil penaksiran operasi hitung berikut ke ratusan terdekat. Ke ratusan terdekat. Oke, A, 925 dibagi 149. Dan yang B, 13.516 ditambah 3.380. Baik, soal nomor 3 yang terakhir, tentukan hasil penaksiran operasi hitung berikut ke ribuan terdekat. Soalnya adalah 14.908 dikurang 11.316. Nah, silahkan anak-anak tulis dan kerjakan operasi hitung penaksiran pada soal-soal berikut. Kerjakan pada buku tulis matematika kalian. Bu Meita harapkan yang teliti ya. Dan gunakan caranya, jangan lupa dibulatkan dulu satu persatu, baru nanti ditentukan operasi hitungnya. Baik dikali, ditambah, dibagi, atau dikurangi. Perhatikan baik-baik, serta perhatikan perintahnya. Baik, cukup sampai di sini dulu penjelasan materi dari Bu Meita, serta penugasannya. Bu Meita ucapkan terima kasih atas perhatian dan semangat belajar anak-anak hari ini. Semoga dapat bermanfaat dan hasilnya yang terbaik untuk kalian. Bu Meita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.